say no. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us, and we can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body say. Santai aja. Perkenalkan, kita dari SMKN 1 Cipanas. Di sini kita bermaksud untuk mewawancarai Bapak atau Iya. RT untuk menuntaskan tugas dari Mapel IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Nah, sebelumnya nama Bapak siapa? Herman Sukarma. Perkenalkan, Bapak saya Muhammad Febrianto. Iya. Ini Adalah Fitriani. saya Aku Mara. Aku Rismana. Aku Rizka. langsung aja ya Pak ya, Iya. ke pertanyaan pertama. Bapak sudah berapa lama tinggal di lingkungan ini? Tinggal di lingkungan ini. Iya. Berarti ya usia saya 48 tahun. Dari lahir. Dari lahir di sini. Gitu kan. Asli ya Pak berarti? Asli. Bapak bagaimana struktur RT di lingkungan ini? Struktur. Iya, ada apa aja, Pak? Kegiatannya. Struktur RT-nya. Oh, iya, biasa. RT ada apa? Ada RT, ada struktur organigramnya gitu kan ya. Ya ada RT, ada sekretaris, ada bendahara gitu kan. Kebetulan kalau misalkan untuk kegiatan kita gabung sama remaja masjid gitu. Nanti kita dibantu sama remaja masjid juga untuk kegiatan di lingkungan. Kalau Gitu kan. untuk sistem pemilihan RT di lingkungan ini seperti apa Pak? Sistem di lingkungan ini memang kalau misalkan untuk pemilihan kita nggak kayak orang lain ya. Orang kan ada beberapa kandidat gitu kan. Kalau di sini kan di sana orang pada nggak mau. Jadi cuman calon tunggal aja. Jadi dipilih oleh warga gitu kan. Aklamasi. Ada lagi? Ada Pak. Gak apa-apa nyantai aja. Kegiatan apa sih yang sering dilakuin di sini gitu, kayak kegiatan sosialnya? Kegiatan sosialnya kebetulan kita istilahnya RT sendiri tidak bisa bekerja sendiri ya, betul-betul. Otomatis kita ada kolaborasi itu tadi dengan irama remaja masjid. Kita kan ada setiap tahunnya itu kebetulan ada santunan gitu kan. Itu santunan itu seminggu sebelum hari raya. Gitu. Itu memang program RT yang bekerja sama dengan remaja masjid gitu kan. Ya biasalah ada kebersihannya, biasanya banyak sih program-program yang dilaksanakan di wilayah ini gitu kan, seperti pengadaan tabungan kurban, itu juga kan kolaborasi antara RT dengan masjid gitu kan. Apa sih di halaman masjidnya bikin kayak menggunakan lahan masjid kan, yang atasnya itu kan kita bikin kebun juga gitu ya, memang hasilnya untuk masyarakat juga gitu. Apakah wilayah di sini itu pemilihan ketua RT-nya atau sistemnya itu sudah demokratis gitu? Enggak aklamasi di sini. Iya. Soalnya kan di sini pada nggak mau. Itu sini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau, ya udah akhirnya ya mau nggak mau saya juga awalnya nggak mau gitu kan, cuman nggak ada lagi, nggak ada orang yang pada mau, ya udah. Udah aja Pak segitu. Sebentar. Iya. Gak usah banyak-banyak Pak. Pak, udah aja. Iya, Sekian aja. dari kami. Makasih udah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kami. Iya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Perlu ke penghulu nggak? Kebetulan RT-nya jomblo gitu kan. Tinggal juga di Pati Jomblo. Jomblo. A few moments later. Mulai ya. Ya, Apakah Bapak mengenal semua warga masyarakat yang masih satu lingkup di pemerintahan ini di RT 2 di ini? RT ini masyarakat tetangga gitu. Ya, 90%-an lah, kurang lebih. Di wilayah yang Bapak tinggali, setiap warga masih ada ikatan kekeluargaan.
paling cuma sekitar 50%-an paling. Kurang Apabila ada yang mau mendirikan rumah, semua warga masyarakat yang ada di daerah Bapak akan membantu tanpa imbalan. jarang-jarang sih belajar semacam itu udah semakin luntur, enggak bayar tukang aja sekarang jarang-jarang, sekarang mah hampir hilang kayak gitu. Di daerah Bapak masih ada kegiatan kerja bakti rutin untuk membersihkan lingkungan. Ada kayak bulan sekali, kalau 2 bulan sekali paling ya WC yang kayak WC gitu kali. Di daerah Bapak masih mengadakan kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar dan semua warga ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Kayak jadi panitianya gitu. Masih, tapi tidak semua, paling panitia aja baru panitia kecil gitu aja. Peringatan hari-hari besar hanya diadakan oleh kalangan tertentu tanpa melibatkan warga dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Melibatkan masyarakat sebagian enggak. Setiap warga akan melaksanakan suatu acara, maka masyarakat akan membantu pelaksananya acara tersebut dengan sukarela tanpa dibayar. Nah, enggak. Not freelance, tidak ada makan siang yang gratis, semuanya mesti dibayar. Enggak ada, udah luntur itu pun. Dilanjut pengalaman saya ya Pak. Dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, masih tercermin sikap saling membantu dan peduli terhadap warga terdekat sehingga tidak ada warga yang merasa kesulitan. Nah, itu juga sih. Di daerah Bapak masih ada organisasi-organisasi kepemudaan yang aktif berperan serta dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintahan setempat. Kayak Karang Taruna, Pak. Ya di sini Nggak ada ada paling ya. Kalau sebelum sini nggak ada paling sampah dan juga RT lain yang sana itu yang kepemudaan yang nggak ada di sini. Di daerah Bapak masih ada warga usia sekolah yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi, minimal bisa melanjutkan ke tingkat menengah SMA atau SMK. Betul juga ya, maksudnya sekitar 20%-an lah yang tidak bisa melanjutkan faktor ekonomi emang karena faktor anaknya yang nggak mau 20%-an. Ketika mengadakan acara kebanyakan menggunakan event organizer. kayak kalau ada acara pakai panitia gitu. Nggak ada sih banyak, paling acara keagamaan di masjid itu aja. Nggak ada acara yang bukan acara keagamaan kan? Bukan. Nggak ada paling. Banyak warga yang usia produktif bekerja di luar daerah sendiri. Jarang sih Pak, ini produksi itu mah 100 orang juga enggak, RT ini paling 50 orangan kecil penduduknya. Nggak ada kayaknya mah. Semua warga sudah menguasai dan memanfaatkan teknologi. Termasuk HP kayak gitu. Iya. Kayaknya mah 100%, cuma bapak doang yang gaptek malah. Ya teknologi. Di daerah Bapak, hampir 75% warga usia produktif sudah mendapatkan pekerjaan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Usia produktif dari usia berapa? Sesudah lulus SMK. SMK. 18. Ya, istilahnya tingkat pengangguran ya. Iya. Kalau kan paling 60%, 40%-nya mah nganggur. Hukum perubahan yang sukses. Yang ganggu tidur kerjanya. Yang terakhir, warga di daerah Bapak mempunyai taraf hidup menengah di atas sehingga tidak ada lagi warga yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak sih. Kalau di cara hidup menengah bawah, Iya, kebanyakan menengah ke atas maksudnya di wilayah ini. Kayak mah tipis menengah. juga soalnya enggak sekitar 50 lah soalnya Iya. banyak tuh yang nggak bisa memenuhi kebutuhan. Udah segitu doang kan? Makasih ya. Ya sama. Itu jurusan apa kalian SMK emang? Installing only goes so far when you've got a head start. 'Cause we can stay at home and watch the sunset. I used to think that I was